Polair Polda Lampung ringkus pengebom ikan berdaya ledak tinggi. ASDP tingkatkan pelayanan arus mudik dengan tiket online. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penangkapan pengebom ikan berdaya ledak tinggi di perairan Lampung Selatan menjadi sajian utama hari ini. Penggunaan bom ikan marak karena pelaku mampu meracik sendiri. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Polair Polda Lampung meringkus nelayan pengebom ikan berdaya ledak tinggi di perairan Pulau Sebuku, Lampung Selatan, Rabu malam. Pelaku mengakui penggunaan bom hasil racikan sendiri. Polisi menyita barang bukti belasan bom ikan beserta perahu motor. Ini ada penangkapan nelayan bom ikan. Patroli Polair Polda Lampung mencurigai perahu bagan congkel milik nelayan berinisial SLM di perairan Pulau Sebuku, Lampung Selatan. Penggeledahan pelaku menemukan 13 botol bahan bom berdaya ledak tinggi beserta detonatornya. Nelayan ini langsung ditangkap. Direktur Polair Polda Lampung Kombes Pol Rudi Hermanto mengungkap penangkapan pelaku atas laporan masyarakat. Pengeboman ikan makin marak, namun tersangka selalu lolos. Pendeteksian barang bukti cukup sulit karena pelaku mendapatkan pasokan bom ikan di tengah laut. Jadi ini dapat informasi dari masyarakat di perairan Lampung Selatan bahwa masih sering terjadi bunyi ledakan yang diduga mereka nelayan gunakan bahan peledak. Dan memang betul, setelah kita pasang di sana kapal patroli, terdengar bunyi dan anggota kita langsung cepat bergerak, baik dari Baharkam, Polair Baharkam maupun dari Polda, hingga dapat pelaku satu orang dengan BB kapal yang kita naikin ini. Oke, ini pelaku ini bikin sendiri bomnya atau gimana? Keterangan dari pelaku tadi, dia meracik, jadi hanya beli bahan-bahannya aja. Dan kita akan pelajarin lagi nanti. Yang sulit ini kan informasi sumbunya nih. Nah, kita akan dalemin sumbunya dari mana. Sementara ini kita masih bawa ke lab untuk proses lebih lanjut barang bukti handak ini. Tersangka mengakui bom ikan hasil rakitan sendiri. Pelaku membeli bahan peledak serta detonator dari sesama nelayan. Perakitan bom ikan di tengah laut untuk menghindari deteksi Polair. Meski mahir merakit bom ikan, SLM mengaku baru menggunakan 2 kali. Itu untuk digunakan sendiri apa untuk dijual juga, Mas? Digunakan sendiri, Pak. Digunakan sendiri. Jadi kamu beli bahannya, Ya. terus membuatnya bom sendiri. Iya. Meracik sendiri ya. Digunakan sendiri. Kenapa Mas menggunakan bom nyari ikannya? Ya lebih mudah aja mendapatkan ikan. Udah berapa lama? Baru 2 kali, Pak. Polair Polda Lampung belum mengetahui sumber pasokan bahan peledak. Berdasarkan bentuk fisik serta bahan kimia, bom ikan diduga produk pabrikan. Izin produksi dan peredaran peledak ini sangat ketat dan terbatas. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Tim gabungan Pol PP dan Polres Tulang Bawang merazia perhotelan di kawasan Banjaragung Rabu malam. Petugas memeriksa penghuni kamar satu persatu. Razia ini menyasar penyakit masyarakat seperti perbuatan mesum hingga penyalahgunaan narkoba. Bukan mereka yang data aja, ngerekam. Polisi Pamong Praja dan Polres Tulang Bawang menggelar razia gabungan pada malam ke-6 Ramadan. Petugas menyasar perhotelan dan tempat hiburan malam. Razia menarget penyakit masyarakat seperti perbuatan mesum, premanisme, perjudian, minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Petugas mendatangi kamar hotel satu persatu dan mendata penghuninya.
Razia menjelang tengah malam mengagetkan tamu hotel, apalagi sebagian pasangan tengah tertidur lelap. Penghuni marah-marah dengan alasan tidak jelas. Anggota Pol PP Tulang Bawang Herwanto Bito menyatakan razia perhotelan dan pusat hiburan merupakan upaya penjaga suasana kondusif selama Ramadan. Takut kalau sah. Lisa betul ya? Itu yang ditakutin ini. Rekaman itu. Ya memang tugas wartawan. Ini wartawan gabung sama ini. Gimana takut-takutin? Ini kenapa takut? Jangan takut, kalau sini kita pendatang. Ya, kalau bisa ke depannya di bulan suci ini kan kondusif ya. Artinya jangan sampai ada perbuatan yang tidak diinginkan. Kalau situasi sekarang aman lah ya, kalau kita lihat ya. Hasil malam ini Pak? Hasil malam ini? Ya kalau hasilnya sudah kita lihat lah, memuaskan lah ya. Kerjaan kita terlaksana dengan baik. Polisi Pamong Praja dan Polres Tulang Bawang menggelar razia dadakan agar jadwal dan lokasi tidak bocor. Petugas mendapat informasi sejumlah hotel di kawasan Banjar Agung menjadi sarana mesum. Supriyadi, MNS Media, Tulang Bawang. Hiswana Migas mendesak kepolisian memproses hukum sindikat pengoplos BBM bersubsidi di Lampung. Pengungkapan kasus ini sering menguap karena pelaku seperti kebal hukum. Penimbun BBM diduga mendapat backing oknum aparat. Bareskrim Mabes Polri baru menggerebek gudang penimbun dan pengoplos bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di kawasan Panjang, Kota Lampung. Polisi mengamankan 3 orang serta menyegel 2 truk BBM dan mobil tangki Pertamina. Hiswana Migas Lampung mendesak kepolisian memproses hukum sindikat pengoplos BBM. Pelaku seperti tidak tersentuh hukum karena dugaan backing oknum aparat. Hiswana Migas bakal mengadu ke Kapolri jika penanganan kasus pengoplosan BBM tidak tuntas. Ya, nanti kami akan mendesak dengan cara apa ini kami belum akan konsultasi dengan bantuan hukum kita, ya kan? Apakah dengan melalui surat menyurat atau mungkin kami audiensi ke Polda atau Bareskrim. Kalau perlu kita audiensi ke Bareskrim Polri, ya kan? Pusat ya gitu. Ya bila perlu, kalau nggak tuntas-tuntas ya kita terpaksa melapor ke Pak Kapolri Pak ini. Itu. Hiswana Migas Lampung mengetahui sindikat pengoplos BBM sudah lama beroperasi. Sindikat ini merugikan pengusaha maupun masyarakat. Pelaku diperkirakan menikmati keuntungan 0,5 miliar per hari. Dampaknya sangat luas kalau masalah pengoplosan apalagi Mas. Omset mereka miliaran. Omset mereka ya juga miliaran kalau bisa dihitung ya, misalkan salah contoh kalau satu mobil tangki dia campur dengan 1 ton saja, 1 ton itu bisa sekitar 50 jutaan. Nah kalau dia satu hari dia ada 10 mobil atau 10 mobil aja masuk situ 500 juta Dalam sehari. Penggerebekan gudang pengoplos BBM di kawasan Panjang, Kota Lampung baru menangkap penjaga gudang dan kernet. Polisi masih mencari tahu pemilik gudang berinisial SNG. Andres Afandi, MNS Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. ASDP meningkatkan pelayanan arus mudik dengan penjualan tiket online. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, perjalanan mudik Lebaran tahun ini bakal lebih nyaman. ASDP Indonesia Ferry siap menjual tiket online. Dengan sistem pelayanan ini, pengguna jasa penyeberangan memperoleh kepastian jadwal keberangkatan dan tidak perlu antri tiket di pelabuhan. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Bakauheni mempersiapkan sistem penjualan tiket online. Pelayanan ini memperlancar arus mudik Lebaran. Pengguna jasa penyeberangan tidak perlu terjebak antrean di Pelabuhan Bakauheni. Tiket online menjamin jadwal keberangkatan. ASDP siap membuka buffer zone atau lokasi pelayanan tiket online. Dengan
Kepala Cabang ASDP Bakahoni Edi Hermawan mengungkap buffer zone tiket online mulai Terminal Raja Basah Lampung, Masjid Kubah Intan Kalianda, Jembatan Timbang Gayam, dan Rumah Makan Siang Malam Lampung Selatan. Sudah ada penjajakan, kita akan buka buffer zone selain di Raja Basah, ada di Masjid Kubah Intan, kita akan buka di situ satu, kemudian di Terminal X Jembatan Timbang Gayam, itu kemungkinan ada penjajakan juga di Hotel Simpang Nami, namun ini kan masih bergulir, masih dianalisis oleh teman-teman kantor pusat, apakah bisa dilanjutkan demikian. Namun untuk kebijakan tersebut sepertinya akan dituangkan, cuman tinggal dianalisis apakah dimungkinkan atau tidak. Jadwal pelayanan tiket online masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan. ASDP Bakahoni memperkirakan pelayanan mulai dibuka pertengahan Ramadan atau beberapa hari menjelang puncak arus mudik. Heri Flustiawan, MNS Media, Lampung Selatan. ASDP Bakahoni menambah loket penumpang maupun kendaraan sebagai antisipasi lonjakan arus mudik maupun arus balik lebaran. Penambahan loket meliputi penumpang maupun kendaraan roda 4. Pelayanan ini mencegah penumpukan arus penyeberangan. ASDP Indonesia Ferry memperkirakan arus mudik melalui penyeberangan naik 4% menjadi 4,95 juta orang. Sepeda motor bertambah 6,5% menjadi 443.000 dan mobil naik 6% menjadi 660.000. Jumlah ini mencakup 7 lintasan penyeberangan utama termasuk paling padat penyeberangan Bakahoni Merak. ASDP Bakahoni mengantisipasi lonjakan arus mudik dan arus balik lebaran dengan penambahan loket penumpang maupun kendaraan. Loket penumpang bertambah menjadi 12 dan kendaraan dilayani 18 loket. Sementara sepeda motor tersedia 10 loket. Kita akan menambah loket penumpang dari 6 menjadi sekitar 12. Kemudian kita akan buka buffer zone di Raja Basah. Ini adalah penjajakan kantor pusat. Kemudian untuk di loket penumpang, di loket kendaraan kita akan menambah sekitar 6-8 tambahan. Dari berapa? Dari kondisi existing 8 ditambah dengan pintu jalur samping itu 2, berarti 10 ditambah dengan 6-8, sekitar 16-18 loket. Pelayanan tiket menjadi kunci kelancaran arus penyeberangan. ASDP memperkirakan puncak arus mudik 23 Juni atau 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 25 Juni. Heri Flustiawan, MNS Media, Lampung Selatan. Jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Utara banyak kerusakan. Jalur ini belum diperbaiki meskipun jadwal mudik makin dekat. Kerusakan jalan utama dapat membahayakan keselamatan pemudik. Jalan lintas tengah Sumatera Lampung Utara banyak lubang dan bergelombang. Kerusakan jalan mulai ruas Kecamatan Belambangan Pagar, Abung Selatan, Kota Bumi Selatan, Abung Tengah, dan Bukit Kemuning. Jalur ini begitu padat dan rawan kecelakaan. Kerusakan jalan lintas tengah Sumatera tak kunjung diperbaiki meski periode mudik lebaran makin dekat. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung Utara, Emil, meminta pemerintah tanggap. Kerusakan jalan membahayakan keselamatan pemudik. Mendesak dinas baik provinsi maupun pusat supaya segera diperbaiki sehingga nanti para pemudik bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala karena kadang-kadang jalan-jalan rusak ini sering menimbulkan kecelakaan. Tingkat kerawanan jalan lintas tengah Sumatera meningkat saat turun hujan. Kendaraan sering celaka gara-gara terjebak lubang. Jalanan licin dan gelap juga menyulitkan perjalanan pada malam hari. Riyadi Haka, MNS Media, Lampung Utara. Harga kebutuhan pokok di Lampung Timur masih fluktuatif hingga sepekan Ramadan. Cabai dan bawang merah berangsur stabil, namun harga sejumlah sayuran justru melonjak. Fluktuasi harga kebutuhan pokok tergantung permintaan pasar. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lampung Timur masih fluktuatif hingga sepekan Ramadan. Cabai merah dan rawit masing-masing turun menjadi Rp30.000 dan Rp40.000.
Harga bawang merah kembali kisaran Rp35.000, sementara bawang putih bertahan tinggi Rp60.000. Harga sayuran jenis kentang, kol, dan buncis naik 20 hingga 40%. Kentang melonjak dari Rp10.000 menjadi Rp14.000. Kol ikut-ikutan melambung jadi Rp10.000 dan buncis melejit sampai Rp10.000. Para pedagang menyatakan harga sejumlah kebutuhan memang turun, namun kembali melambung menjelang Idul Fitri. Lonjakan harga tidak bisa dicegah karena permintaan masyarakat begitu tinggi. Kemarin sampai 6.000. Sekarang Bisa 1.000. Rp1.000 ya, cuma naik Rp1.000 ya. Kalau yang sayuran lain seperti cabai, seperti yang lain nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Terus sekarang ini kondisi pasar gimana? Udah seminggu puasa ini? Ancur sepi. Sepi ya? Seminggu puasa ini yang paling tinggi harganya ya nggak pasti sih Bang. Ya? Nggak pasti, naik turun ya? Iya, naik turun. Nggak stabil ya? Nggak stabil ya. Naiknya ini nggak banyak ya? Naiknya nggak banyak sih. Terus permintaan masyarakat gimana? Menurun? Permintaan masyarakat itu harganya bisa distandarin gitu ya. Stok dan distribusi kebutuhan pokok terpantau aman. Pedagang merugi jika salah satu komoditas strategis kurang pasokan. Akibatnya harga barang melambung dan omset penjualan anjlok. Supriyono, MC Media, Lampung Timur. Permintaan daging ayam potong maupun daging sapi di pasar tradisional Lampung Utara menurun. Meski begitu, harga daging bertahan tinggi sejak menjelang Ramadan. Pedagang berdalih ketentuan harga tergantung distributor. Pedagang ayam potong Pasar Sentral Kota Bumi menjual ayam potong Rp23.000 per kilogram. Nilai ini naik Rp3.000 dibandingkan harga sebelum Ramadan. Harga ayam diperkirakan melambung sampai pasca Idul Fitri. Ada kenaikan. Berapa naiknya? Naiknya dari harga semula itu 20, sekarang 23. Itu untuk berapa ukuran berapa? Kalau segala ukuran Mas. Baik, Per kilo ya? Per kilo? Per kilonya. Per kilo naik, jadi naik Rp3.000 ya? Ya. Harga daging sapi bertahan Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Nilai ini cukup mahal dibandingkan harga sebelum Ramadan Rp110.000. Seperti daging ayam, harga daging sapi juga tergantung distributor. Pedagang daging sapi mengeluhkan sepinya transaksi. Itu kita kan dari perusahaan banyak, jadi kita pakai standar perusahaan. Jadi harga sapi ini memang sudah meningkat. Sudah naik ya dari perusahaan. Jadi timbang hidup itu sudah naik 2-3.000. Pedagang daging biasanya menikmati keuntungan ganda 2 kali. Pembeli daging awal Ramadan ternyata begitu sepi. Pedagang tinggal berharap panen keuntungan saat Idul Fitri. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain diantaranya. Gerindra Lampung mengubah usulan pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Rakor DPC Gerindra Lampung merekomendasikan Gunadi Ibrahim dan Patimura sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Rabu sore kemarin. Rekomendasi ini sekaligus merevisi usulan pertama dengan mencantumkan nama Rido Fikardo dan Herman HN. Gerindra Lampung menggelar rapat koordinasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Rakor dihadiri Sekjen DPP Gerindra Ahmad Mujani, Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim, Sekretaris Patimura, serta 15 DPC seluruh Lampung. Rakor merekomendasikan Gunadi Ibrahim sebagai bakal calon gubernur dan Patimura kandidat wakil gubernur. Pencalonan bukan satu paket, namun tergantung hasil koalisi. Rekomendasi ini sekaligus merevisi usulan pertama. Gerindra sebelumnya mengusulkan Rido Fikardo, Herman HN, dan Patimura. DPC menginginkan, kalaupun tidak di gubernur, maka di wakil gubernur. Untuk di wakil gubernur sudah sangat jelas
kader Partai Gerindra se-Lampung ini menginginkan sekretaris adalah Patimura untuk dimajukan sebagai wakil gubernur. Jadi bukan berarti kita berpasangan, repot kita pasangan, 10 kursi. Ini kita juga tadi sama-sama bilang ini harga mati, artinya tidak bisa ditawar-tawar. Artinya akan menyampingkan hasil survei, Bang? Ya, saya pikir mengesampingkan, bukan, jadi pasti itu disampaikan hasil itu yang diabaikan, bukan disampaikan, diabaikan. Rekomendasi pencalonan Gunadi Ibrahim dan Patimura segera dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat. Sebelum rapat koordinasi, nama Gunadi Ibrahim juga diusulkan sebagai kandidat gubernur oleh Kahmi Lampung. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Menambah semua keyakinan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Ayus Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.